Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junia Ardila dengan NIM 211020008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai membangun birokrasi yang transparan. Membangun birokrasi yang transparan. Latar belakang. Reformasi birokrasi adalah proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik, memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien dengan sinergi konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemberantasan korupsi harus menyentuh birokrat dan menyediakan instrumen handal untuk mencegah koruptor. Kedua, menangkap dan mengendali koruptor kelas kakap harus menjadi prioritas penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ketidakmampuan lembaga pemerintah menangani dan memberantas perkara tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi yang dilakukan sebagai strategi membangun aparatur dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan ironnya sebagai lembaga yang besar dapat menyalahgunakan birokrasi dengan cara korupsi yang memanfaatkan pengaruhnya untuk memperkaya diri. Membangun birokrasi yang transparan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai pemerintah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan diberikan kepada masyarakat. Penduduk Indonesia menuntut pelayanan publik yang lebih murah, cepat, dan lebih baik, serta lebih efektif, dan pemerintahan yang efisien. Reformasi birokrasi telah memberikan efek ganda dalam perbaikan layanan publik dan pencegahan terhadap penyimpangan. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung inovasi pelayanan publik. Menurut Ulung pribadi, untuk mencapai inovasi sektor publik yang berkualitas perlu dilakukan penyesuaian terkait. 1. Reformasi struktur organisasi. Penataan ulang organisasi dalam konteks reformasi struktur organisasi lebih bermakna sebagai proses yang mengubah budaya organisasi. 2. Reformasi proses bisnis. Penataan proses bisnis adalah bagian dari penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. 3. Reformasi sumber daya manusia. Perbaikan sumber daya manusia secara langsung berdampak terhadap organisasi. 4. Reformasi hukum dan peraturan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani telah memberikan peta jalan atau roadmap bagi reformasi birokrasi Indonesia. 5. Reformasi pengawasan. Pimpinan adalah role model dan motivator bagi pegawai lain, memimpin perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. 6. Reformasi akuntabilitas. Akuntabilitas publik menjadi kewajiban organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak memberi mandat. 7. Reformasi budaya kerja. Organisasi pemerintah harus memiliki tugas yang jelas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 8. Kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik adalah bentuk pelayanan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan, badan usaha milik daerah,
Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi pemerintah untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. 9. Kepuasan warga. Organisasi pemerintah memiliki kinerja tinggi dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat. Tabel 1. Bentuk korupsi 2004-2010 memaparkan bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan aparat birokrasi. Dari tahun 2004 sampai 2010 sebanyak 8.278 kasus korupsi. Angka ini menunjukkan sebuah jumlah yang fantastik. Bentuk korupsi yang paling banyak dilakukan para birokrat adalah perbuatan curang, yakni 5.596 kasus. Tabel 2. Lembaga yang terlibat korupsi. Perilaku korupsi sudah sangat sempurna di negeri ini. Kegagalan reformasi birokrasi adalah pemberantasan korupsi dalam lingkungan birokrasi. Persoalan yang mengiringi perjalanan gerakan reformasi dalam tubuh birokrasi adalah pengembangan kelembagaan birokrasi yang tidak hanya implikasi terhadap standar operating. Riset yang dilakukan Muhammad Asfar di Jawa Timur, NTT, dan Kalimantan memperlihatkan buruknya layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Tabel 3. Layanan publik yang berbelit. Dari 3 provinsi tersebut, yang paling buruk kinerja birokrasi dalam memberikan layanan adalah Jawa Timur, yakni 34,6%, disusul NTT sebesar 22,1%, dan Kalimantan Timur sebesar 17,5%. Itu artinya pelayanan publik yang baik diselenggarakan di Kalimantan Timur. Sedangkan riset yang dilakukan Agus Duyanto di 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, memperlihatkan bahwa birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan memberikan uang pelicin. Membangun birokrasi yang bersih. Kemarahan kita bisa terbaca dalam konteks kemarahan atas kinerja dan perilaku birokrasi. Sikap optimis untuk membangun birokrasi yang bersih dan bermartabat masih perlu diteruskan. Meningkatkan kualitas kerja negara, program pelaksanaan pemerintah yang baik, restrukturisasi birokrasi, menyempurnakan tata laksana baik, membentuk sistem pendayagunaan sumber daya manusia yang efektif, mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan sejahteraan, membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kesemua poin tersebut merupakan kerangka kerja dalam membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel, dan transparan. Birokrasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan kerja-kerja birokrasi baik dan hebat dari perilaku koruptif. Kesimpulan, reformasi birokrasi merupakan bukan perkara yang mudah, sehingga diperlukan komitmen bersama antar pimpinan kementerian atau lembaga atau juga pemerintah daerah. Komitmen, penerimaan, dan kepatuhan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan era digital atau transformasi digital menjadi momentum yang tepat untuk dilaksanakan. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan harus terus diupayakan sehingga sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan dinamika kerja birokrasi. Sekian presentasi dari materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.